Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang koordinat. Silakan adik-adik simak dengan baik supaya kalian bisa memahami materinya. Koordinat biasanya digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang. Bidang kartesius digambarkan dengan dua sumbu koordinat yang saling tegak lurus. Sumbu koordinat terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu sumbu mendatar atau diagonal yang disebut dengan X. Kemudian yang kedua yaitu sumbu tegak atau vertikal yang disebut dengan Y. Letak titik pada bidang kartesius ini dinyatakan dengan XY. Dan untuk X disebut dengan absis, kemudian untuk Y disebut dengan ordinat. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan di sini, titik koordinat dari A 3,2, B 0,-3, C -2,-5, D 4,-1. Caranya yang pertama yaitu kita gambarkan sumbu mendatar atau diagonal. Kemudian sumbu tegak atau vertikal. Untuk sumbu mendatar ini disebut dengan X. Nah, untuk yang tegak ini disebut dengan Y. Nah, X tadi juga disebut dengan absis ya. Kemudian untuk Y disebut dengan ordinat. Untuk titik tengah ini 0. Untuk sumbu X ke kanan ini adalah bilangan positif. Positif berarti kita mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian sumbu X ke kiri ini adalah bilangan negatif. Berarti kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dan untuk Y, ini perhatikan Y ya. Y yang ke atas, ini adalah bilangan positif. Berarti kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan sumbu Y ke bawah ini adalah bilangan negatif. Maka di sini -1, -2, -3, -4, dan -5. Adik-adik perlu ingat satu buah catatan ya. Untuk jarak tiap angka ini harus sama ya. Tidak boleh panjang pendek. Nah, kalian bisa menggunakan buku berpetak untuk pelajaran atau ketika kalian belajar tentang koordinat. Ini akan membantu kalian menentukan angka-angkanya lebih mudah. Sekarang kita akan menentukan titik koordinatnya. Perhatikan di sini A, yaitu 3,2. Ingat, untuk titik itu terdiri dari X dan Y. Maka bilangan yang berada di depan ini merupakan X, dan bilangan yang di belakang ini adalah Y. Maka untuk titik koordinat A, berarti di sini X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Caranya sekarang perhatikan sumbu X 3, di sini 3, kemudian untuk Y-nya 2. Maka kita tarik garis bantu dari sini 3 ke 2. Sudah, kemudian di sini kita letakkan titik. Nah, ini adalah titik A 3,2. Kemudian yang kedua yaitu B 0,-3 atau 0-3 ya. Berarti kita mulai dari X-nya yaitu 0, 0 ada di sini. Kemudian Y-nya -3, -3 berarti kita ke bawah, di sini -3. Nah, di sini kita tarik garis, kemudian kita beri titik. Ini adalah B 0-3. Selanjutnya untuk C -2, -5. X-nya -2 dan Y-nya -5.
X-nya ada di sini, untuk X ya, min 2 ada di sini. Kemudian kita tarik ke min 5, berarti ke bawah, ke sini. Min 5, kita hubungkan, dan di sini kita beri titik. Ini adalah C min 2 min 5. Yang terakhir, yaitu D 4 min 1. Untuk titik D, perhatikan X-nya 4 ada di sini, ke min 1. Min 1 ada di bawah. Berarti kita tarik dari 4 menuju ke min 1. Kita beri di sini titik. Ini adalah titik D 4 min 1. Nah, demikian cara untuk menggambar titik koordinat pada diagram Kartesius ya adik-adik. Mudah-mudahan di sini kalian sudah paham. Sekarang kita lanjutkan ke contoh lain. Bangun yang terbentuk dari titik yang pertama H min 4, 1, kemudian I min 1, 4, J 4, 4, K 1,1. Nah, kita akan mencari tahu bangun apakah yang terbentuk dari titik tersebut. Ingat, sebagai patokan, titik tadi itu terdiri dari X dan Y ya. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu diagram Kartesiusnya. Sekarang kita mulai H, yaitu min 4, 1. Berarti X-nya min 4, Y-nya 1. Min 4 ada di sini. Kemudian satunya ke atas. Berarti kita tarik min 4. Kemudian ke sini 1. Kita beri titik, ini adalah H min 4, 1. Kemudian I, min 1,4. Min 1, X-nya min 1, di sini min 1X. Kemudian Y-nya 4. Berarti kita tarik dari sini min 1 ke 4. Kita beri titik, ini adalah I min 1,4. Yang ketiga yaitu J 4,4. X-nya 4. Di sini X-nya 4, kemudian Y-nya juga 4, berarti ke atas. Kita tarik, kemudian Y-nya 4. Nah, di sini kemudian kita beri titik, ini adalah J 4,4. Yang terakhir yaitu K 1,1. 1, berarti X-nya 1 di sini, kemudian Y-nya juga 1. Y-nya ada di sini, kita tarik garis, kemudian kita beri titik, ini adalah K 1 min 1. Nah, sudah selesai kita gambar titik koordinatnya ya. Sekarang kita akan mencari tahu bangun apakah yang terbentuk dari titik koordinat tersebut. Caranya adalah kita tarik garis dari tiap titik koordinat yang pertama menuju ke yang kedua, ketiga, dan keempat. Berarti kita mulai dari H. Di sini pertama H berarti menuju ke I. Kita tarik dari H ke I. Ini I di sini, H di sini. Kita tarik garis. Kemudian yang kedua di sini berarti dari I menuju J, ya. I menuju J. I ada di sini, J-nya ada di sini. Berarti kita tarik I dan J. Kemudian sekarang dari J, nih J, kita tarik menuju K. J di sini, K-nya di sini. Kita tarik garisnya dari J ke K. Nah, yang terakhir yang ini kita tinggal tarik garis. Nah, perhatikan sudah selesai kita menggambar dan ini adalah gambar jajar genjang. Maka bangun yang terbentuk dari titik koordinat tersebut adalah jajar genjang. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami materinya.